Dia mengaku khalifahku. Abu Syar Az-Zulmi marah-marah sambil memandang tajam ke arah Ibnu Mustawif yang menunduk di depannya. Dia telah berbohong. Dia tidak menyetor uang itu. Tuan telah ditipu. Dengan mengangkat kasus Ibnu Mustawif yang dianggap telah mengkhianati Mursyid, Abu Syar Az-Zulmi dengan licin berhasil menghindari bidikan pertanyaan Abdul Jalil. Bahkan, tanpa sedikit pun menanggapi pertanyaan sekitar keberadaan Lahi bin Zan Az-Zulmah, dia dengan bersungut-sungut meninggalkan mimbar sambil memaki-maki Ibnu Mustawif. Abdul Jalil yang melihat sendiri betapa lihai guru tarekat palsu itu meloloskan diri dari bidikan panahnya, akhirnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil memuji kebesaran Allah. Keberadaan Syekh Abu Syar Az-Zulmi beserta segala perilakunya yang menakjubkan itu benar-benar mengesankan Abdul Jalil. Ia semakin terdorong untuk menguak hakikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sepulang dari Masjid Al-Qub, Abdul Jalil langsung membaca Al-Quran dan menemukan butiran-butiran kebenaran yang berkilau-kilau dari kalam Allah itu, terutama tentang hakikat manusia. Malam itu ia beroleh pengalaman luar biasa dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Mungkin karena pemahaman fawaid dan nur lawami yang memancar dari dalam dirinya sehingga ia beroleh nuansa dan makna baru dari ayat-ayat yang sudah dibacanya secara berulang-ulang, namun belum diketahui maknanya secara mendalam. Ia mendapati betapa ayat-ayat yang dibacanya itu seolah-olah mengungkapkan sendiri makna keberadaannya sebagai kalam Allah. Ia menangkap sasmita bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan sesuatu yang hidup dan bisa berhubungan secara ruhani dengannya, meski hanya dalam beberapa kejap mata. Keberadaan Syekh Abu Syar Az-Zulmi beserta segala perilakunya yang menakjubkan itu benar-benar mengesankan Abdul Jalil. Ia semakin terdorong untuk menguak hakikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sepulang dari Masjid Al-Qub, Abdul Jalil langsung membaca Al-Quran dan menemukan butiran-butiran kebenaran yang berkilau-kilau dari kalam Allah itu, terutama tentang hakikat manusia. Malam itu ia beroleh pengalaman luar biasa dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Mungkin karena pemahaman fawaid dan nur lawami yang memancar dari dalam dirinya sehingga ia beroleh nuansa dan makna baru dari ayat-ayat yang sudah dibacanya secara berulang-ulang, namun belum diketahui maknanya secara mendalam. Ia mendapati betapa ayat-ayat yang dibacanya itu seolah-olah mengungkapkan sendiri makna keberadaannya sebagai kalam Allah. Ia menangkap sasmita bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan sesuatu yang hidup dan bisa berhubungan secara ruhani dengannya, meski hanya dalam beberapa kejap mata. Kering. Dengan anafas itulah maka Al-Bashar bagaikan tanah lempung kering yang mendapat siraman air hujan, memiliki daya melahirkan benih-benih kehidupan. An-Nafas membangkitkan dorongan-dorongan naluriah sehingga Al-Bashar menyadari keberadaannya sebagai bagian dari dunia materi yang membutuhkan materi lain untuk memperkukuh keberadaannya. An-Nafas inilah citra diri, ego, jiwa, keakuan. An-Nafas yang kedudukannya dekat dengan Al-Bashar di alam indriawi disebut dengan An-Nafas Al-Hayawaniyah, yang menempati tataran paling rendah dari kemanusiaan, Asfal As-Safilin, Qs. Atin, 5, karena cenderung mendorong naluri Al-Bashar untuk menuju alam materi. Ar-Ruh adalah tiupan suci ilahi yang diembuskan Allah ke dalam Al-Bashar. Nafahtu fihi min ruhi, Qs. 172, Qs. Al-Hijr, 29. Kepada Al-Bashar itulah seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud. Ar-Ruh yang tidak dicipta adalah hakikat yang terpuji, Al-Hakikat Al-Muhammadiyah. Pada tataran ini ruh bersifat murni, suci, bebas dari materialitas. Inilah yang disebut ruh Al-Haq. Ar-Ruh yang dicipta adalah ruh Al-Idafi, yakni ruh yang memiliki sifat ilahiyah sekaligus manusiawi. Dengan Ar-Ruh inilah Al-Bashar memiliki kesadaran, sir.
Ar-Ruh tidak berada di dalam atau di luar tubuh Al-Bashar. Ia tidak terikat, tetapi juga tidak terlepas bebas. Ar-Ruh ada di luar, namun juga ada di dalam. Lantaran Ar-Ruh berasal dari tiupan suci ilahi dalam kata nafahtu, maka Ar-Ruh secara alami selalu cenderung menarik kesadaran manusia untuk kembali kepada Allah. Keberadaan manusia sebagai kesatuan entitas dari Al-Bashar, An-Nafas, dan Ar-Ruh secara alamiah akan terperangkap pada dualitas sifat yang saling bertentangan. Al-Bashar dengan dorongan An-Nafas yang berada dekat dengannya cenderung ke arah sifat-sifat duniawi yang materialistik, sedangkan Ar-Ruh cenderung melepaskan segala pengaruh duniawi yang materialistik untuk hanya kembali kepada Allah. Pergulatan manusia dalam kehidupan di dunia pada dasarnya adalah pertarungan internal antara dorongan naluriah Al-Bashar dengan An-Nafas di satu pihak dan melawan tarikan Ar-Ruh di pihak lain. Dengan memahami keberadaan manusia sebagai kesatuan entitas, Abdul Jalil menarik kesimpulan bahwa Abu Syar As-Sulmi adalah manusia yang sudah kalah dalam pertarungan internal. Abu Syar Az-Zulmi sudah jauh terseret ke gugusan terendah dari dunia materi. Dia adalah citra dari manusia yang hidup di bawah kendali naluriah Al-Bashar dan An-Nafas. Citra burung nazar pada Abu Syar Az-Zulmi yang sempat ditangkap pandangan mata batin Abdul Jalil adalah citra naf'al hayawaniyah yang bersih maharaja lela menguasai dirinya. Lantaran pemahaman baru inilah ia dapat memahami penjelasan Ahmad At-Tawalut yang menunjuk Abu Syar Az-Zulmi sebagai orang yang hatinya ditutupi oleh rein. Tindakan apapun yang diusahakan oleh orang-orang yang tertutupi tabur rein hanya akan mendatangkan tabir bagi hatinya. Qs. Al-Mutafifin 14. Setelah menelaah Abu Syar Az-Zulmi, Abdul Jalil kemudian menelaah dirinya sendiri, terutama perjalanan panjangnya dalam mencari dia. Ia mendapati bahwa pada dasarnya ia belum sepenuhnya secara utuh mengikuti tarikan Ar-Ruh untuk kembali kepada sumbernya. Berbagai pertimbangan yang berasal dari akal budinya dilatari An-Nafas masih sangat kuat mengendalikan kehidupannya. Ia mengungkap-ungkap, merenung-renung, menghitung-hitung, dan menelaah berbagai kecenderungan jiwa yang pernah dirasakan dan dilakukannya sebagai amaliyah dalam kehidupannya selama ini. Setelah merenung cukup lama, ia menemukan jawaban bahwa An-Nafas adalah suatu fenomena kehidupan jiwa yang mengantarai Ar-Ruh dan Al-Bashar. Lantaran itu, An-Nafas memiliki kecenderungan berada pada titik terendah saat ia dekat dengan Al-Bashar dan cenderung berada pada tingkat yang tertinggi saat dekat dengan Ar-Ruh. Ini berarti, tingkatan-tingkatan An-Nafas dari Al-Bashar ke Ar-Ruh adalah naf'al hayawaniyah, naf'al amarah, naf'al lawammah, naf'al mulhamah, naf'al mutmainah, naf'al mardiyah, naf'al qudsiyah. Naf'al qudsiyah inilah yang dekat dengan Ruh Al-Idafi sehingga ia menjadi suci dan selalu dinapasi oleh Ruh Al-Idafi untuk senantiasa mengingatnya. Dan Ruh Al-Idafi pun selalu dinapasi oleh Ruh Al-Haq. Abdul Jalil sendiri belum mengetahui di mana posisi dirinya. Namun, ia sangat sadar bahwa ia masih terperangkap ke dalam lingkaran An-Nafas. Sambil menarik napas panjang ia menggumam sendiri dengan penuh sesal dan kepasrahan, "Oh Ilahi, betapa panjang dan berliku jalan yang kutempuh untuk menuju Engkau. Namun, setelah sekian jauh dan penuh derita, kudapati diriku baru berputar-putar pada lingkaran nafku sendiri. Betapa jauh, betapa bodoh aku selama ini." Malam itu bagaikan tak kenal lelah ia membaca Al-Quran sampai tuntas hingga menjelang subuh. Selama membaca, ia mengesampingkan berbagai dorongan akal budinya, baik yang terkait dengan pahala maupun makna harfiah ayat demi ayat. Beberapa kali ia mengalami peristiwa aneh berupa munculnya makna hakiki Al-Quran dari kalam Al-Lafzi menjadi kalam An-Nafas. Al-Quran adalah kalam hidup, Meng Ejawanta, real.
mawujud. Namun, pengalaman itu berlangsung sangat singkat sehingga ia tak mampu membedakan apakah yang dialaminya itu mimpi, khayal, atau kenyataan sejati. Melepas keakuan pribadi, sabar, setia, dan pasrah adalah pintu gerbang utama yang harus dilampaui dalam perjalanan menuju yang wujud. Tanpa melampaui keempat pintu gerbang ini, perjalanan menuju dia hanya impian dan bohong belaka. Melepas keakuan pribadi adalah melepaskan segala keakuan yang terkait dengan al-bashar dan an-nafs, termasuk keinginan-keinginan, harapan-harapan, gambaran-gambaran, pilihan-pilihan, dan kehendak-kehendak pribadi yang bersifat dunia. Pamrih. Dan itu semua adalah perjuangan dahsyat. Mudah diucapkan, namun sulit dijalankan. Banyak orang keliru menafsirkan keakuan pribadi dengan kepemilikan dan kekayaan materi yang terkait dengan benda-benda. Melepas keakuan pribadi sering diartikan sekadar melepaskan diri dari benda-benda dan miskin secara lahiriah. Padahal, yang dimaksud dengan melepaskan keakuan pribadi adalah suatu keadaan real dari kesadaran diri yang menyadari secara pikiran dan perasaan bahwa segala sesuatu yang tergelar di sekitar kita bukanlah milik kita, rumah, anak, istri, keluarga, benda-benda, kehormatan, harga diri, bahkan tubuh dan nyawa pun bukanlah milik kita. Itu sebabnya, proses pelepasan ini tidak bisa disebut zuhud karena sesungguhnya tidak ada yang lepas atau ditinggalkan dari orang yang tidak memiliki sesuatu. Selama melampaui pintu gerbang pelepasan keakuan pribadi, seseorang harus sabar. Sebab, di situ ia akan mengalami keadaan di mana dia harus menerima pilihan-pilihan dan kehendak yang seringkali bertentangan dengan pilihan dan kehendaknya sendiri. Sering ia harus menerima suatu pilihan yang tidak disukainya. Namun, dia harus tetap sabar. Dalam menerima pilihannya dan kehendaknya, seorang salik yang berjuang melepaskan keakuan pribadi tidak boleh mengeluh. Sebab, mengeluh adalah ungkapan rasa tidak sabar.